Waalaikumsalam. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya dengan Meliana dari Universitas Muhammadiyah. Baik, hari ini saya akan melakukan pelatihan kader, yaitu untuk bagaimana caranya agar ASI eksklusif berhasil. Yang pertama, silakan ibu-ibu tulis nama masing-masing, kemudian ditempel perkenalan, terus kemudian selanjutnya yaitu kontrak waktu dulu ya Bu. Kontrak waktunya sekitar 60 menit. Apakah bersedia ibu-ibu? Bersedia. Apakah ibu-ibu tahu apa saja kandungan di dalam ASI eksklusif? Tidak tahu? Baik. Kenapa ASI begitu sempurna? Karena yang pertama, ASI mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang kesemuanya sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. ASI bagi bayi mudah dicerna dalam sistem pencernaan bayi. Yang kedua, adanya kolostrum. Antibodi dalam kondisi kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi. Pencahar bermanfaat untuk membersihkan mekonium. Membantu mencegah bayi kuning atau icterus. Faktor-faktor pertumbuhan membantu usus perkembangan lebih sempurna. Kemudian mencegah alergi dan keadaan tidak tahan. Kemudian yang ketiga ada meningometry glands atau bulatan-bulatan kecil menonjol di area areola mamae yang memberikan pesan spesifik, yaitu ketika bayi baru lahir ASI yang diproduksi belum berlimpah. Hal ini menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih berukuran seperti buah ceri. Termasuk ketika cuaca sedang panas, meningometry ini akan memberikan info pada saluran ASI untuk memproduksi foramik lebih banyak untuk melegakan haus bayi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu belajar menyusui menjelang persalinan. Persiapan apa saja yang bisa dilakukan ibu ketika hamil untuk menyusui nantinya? Yang pertama, siapkan psikologis, tanamkan dalam hati untuk siap menyusui bayi nantinya. Yang kedua, baca buku dan artikel tentang menyusui atau ikuti kelas menyusui pra-persalinan. Yang ketiga, hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Yang keempat, mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui. Yang selanjutnya, menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup feeder, termasuk alat pompa menyusui apabila ASI tidak keluar atau banyak. Yang keenam, mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nantinya proses menyusui. Yang ketujuh, belajar dan praktik tentang hypnobreastfeeding, inisiasi menyusui dini, kemudian posisi dan pelepatan, posisi menyusui, manajemen perah ASI, manajemen penyimpanan ASI. Yang selanjutnya, hypnobreastfeeding. Salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Hal ini dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Jika ibu stres dan berpikiran negatif, maka kerja hormon oksitosin akan terhambat. Yang selanjutnya, inisiasi menyusui dini, yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu. Kemudian berikut manfaat yang diperoleh saat ibu melakukan IMD. Bagi ibu, sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin, menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan. Kemudian menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Yang ketiga, membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI. Yang kedua, bagi bayi, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Selanjutnya, menyusui awal. Praktik menyusui atau cara bayi efektif menyusui. Yang pertama, tampak bayi tenang. Yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Mulut bayi terbuka lebar. Dagu bayi menempel pada payudara.
Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian praktik menyusui. Yang pertama ada cradle hold atau posisi miring. Selanjutnya posisi menyusui bayi. Yang pertama ada posisi cradle hold atau posisi menenang. Yang kedua cross cradle hold atau posisi menyilang. Yang ketiga side lying position atau posisi tiduran menyamping. Yang keempat football atau crowd hold atau posisi menyempit. Yang kelima laid back position atau posisi semi duduk. Sampai sini ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada. Selanjutnya ASI eksklusif pertama. Pemberian ASI secara eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur, nasi, dan lain-lain. Kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Selanjutnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam setelah melahirkan. Menyusui harus on demand sesering yang diinginkan bayi siang dan malam. Hindari botol atau dot. Dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapat ASI eksklusif yaitu yang pertama, bayi akan memiliki resiko kematian karena diare. Kemudian, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan ASI eksklusif. Yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Yang keempat, bayi tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas, dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya terhambat. Yang kelima, ibu tidak memberikan ASI eksklusif beresiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun. Yang selanjutnya ASI eksklusif yang kedua. Untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin timbul. Kemudian, rutin mengosongkan payudara 2-3 jam sekali, baik secara menyusu langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Yang ketiga, jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja atau berpergian, atur waktu untuk mengosongkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu per 2-3 jam memerah ASI. Yang selanjutnya, tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan bayi per bulan. Kemudian, payudara terasa kosong setelah menyusui, BAK 4-6 kali per hari dan BAB-nya lancar. Bayi aktif dan tidak rewel. Kemudian yang terakhir, masalah-masalah menyusui. Yang pertama, puting lecet. Terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui karena posisi dan pelekatan yang keliru. Karena dengan posisi dan pelekatan yang benar, bayi menghisap areola bukan putih. Yang kedua, payudara bengkak. Yang ketiga, ASI sedikit. Dan yang keempat, oversupply ASI atau aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusu hingga rewel dan gelisah. Nah, materinya sudah selesai ya ibu-ibu. Apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Itu susu bengkak teh